Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa setia channel Pancer Tanah Jawa, pada saat ini kita berada di kediaman Bapak Juru Kunci dari makam yang berada di daerah Nganjuk. Saat ini kita akan bersilaturahmi dan akan mengungkap salah satu tokoh ulama yang berada di Desa Kedung Ombo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah Ki Ageng Musa. Beliau adalah salah satu ulama yang sangat terkenal di Kabupaten Nganjuk, yang dalam perjuangannya dahulu menyebarkan agama Islam dan babatnya desa dari Kedung Ombo, Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya bersama Juru Kunci dengan Mbah Pardi. Pemirsa, akan kita telisik lebih lanjut lagi bagaimana sejarah beliau Ki Ageng Musa di Desa Kedung Ombo ini, bagaimana perjalanannya, kisah-kisahnya, karena beliau memang dikenal sebagai ulama zaman perjuangan pada zaman penjajah dahulu, sehingga bisa juga menyebarkan agama Islam, juga membantu untuk perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Untuk kita bisa mengetahui sejauh mana sejarah dan kisah-kisahnya, untuk bisa diwariskan kepada anak cucu dan semua pemirsa di Pancer Tanah Jawa. Untuk itu, simak terus tetap di channel Pancer Tanah Jawa. Mbak Pardi, pripun ceritanipun, sejarahipun tentang Ki Ageng Musa menika? Saged dipun critakaken sejarahipun piyambake menika tokoh ulama, kiai, menika tokohipun saking pundi? Nanten iki saged dipun critakaken lah kok saged datang babat desa menika. Sejarahnya Mbah itu asli dari daerah Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah. Ya, sampai datang ke Desa Kedung Ombo, ini pertama-tama Mbah itu memang harus mengikuti jalannya Burung Liwes sama Kembang Graga. Nah, sampai di sini berhentinya, akhirnya di sini dinamakan termasuk Desa Kerandekan, bukan Desa Kerandekan. Dulu namanya pun Desa Kerandekan, bukan desa. Di sini dinamakan Kerandekan. Oh, gitu. Berhentinya di sini, mandeknya di sini dinamakan nama Kerandekan. Akhirnya Mbah langsung menempati di daerah sini. Di sini dulu masih alas luar lah. Akhirnya di sini ada sekitar lubang atau kolam yang paling besar, penempatan di sini ini. Akhirnya Mbah di sini tempatnya di atasnya air, malah di tempatnya cuma angkring gitu. Cuman angkring ya, angkring ya bambu lah. Itu di tengah-tengah seperti kolam, yang luas, paling terlebar ya dalam. Akhirnya di situ kolam, akhirnya Mbah itu lama di sini, akhirnya kok ini tidak boleh, akhirnya Mbah itu bangun sungai dulu, akhirnya bangun sungai, ya itu dikerjakan sama orang banyak lah. Jadi bilang masalah harus tahu ongkos itu dibagi diri di Shopee atau di kelas bos lah. Yang rumah kerjanya itu 1 hari ambil 5 hari juga bisa, tapi tetap kerja rumah sama tetap 1 hari kerjanya aja.
keduanya soal masalah makan, makanya juga itu, makanya biar bersatu kendil, biar dimakan orang sebanyak mungkin lah, orang tetap habis. Nah, akhirnya Mbah meminta sama Allah, minta diturunkan banjir walet gitu, banjir ya tanah disuruh ngelep ini lah kadung ini biar kebudu. Akhirnya jika Mbah itu minta, akhirnya kalau Allah dijabai, akhirnya ini boleh jadi dibangun masjid. Jadi awalnya niku wau memang seperti gedung, kolam yang besar, dalam sekali. Terus yang Ki Ageng Musa ini minta diturunkan tanah, banjir yang tapi merupakan tanah yang besar, biar bisa mengelepi, maksudnya bisa buruk gitu. Terus buruk, jadi dataran. Terus akhirnya beliaunya juga membangun masjid nih Pak. Akhirnya baru masjid, akhirnya bangun pasar pon ya, pasar ini pon. Jadi Ki Ageng Musa ini membangun masjid, kemudian bangun pasar. Dari daerah Kedungombo khususnya ya cuma itu yang kelihatan. Bangun sungai, terus masjid, pasar. Itu yang terkenal namanya tuh, yang dibangun bangsa yaitu tadi daerah Kedungombo loh. Kalau di daerah lain tidak tahu, dari bahkan di mana di sana kalau masjid salah banyak masjid. Mbah Pardi kan Ki Ageng Musa niki terkenal tokoh perjuangan, juga tokoh seorang kiai. Terus beliau juga membangun masjid yang ada di sini. Niku istilahnya pun ada cerita bahwasanya Mbah Ki Ageng Musa niku membangun masjid tapi tidak sembahyangnya di masjid yang dibuatnya ini, malah sembahyangnya malah di Mekah. Ceritanya pripun? Ya, yang untuk cicane, berarti ngerti nih Mbah iki sembahyangnya nama Mekah, permasalahan anak-anak. Di sini Mbah Soprawiro. Anaknya namanya Mbah Soprawiro. Iya, ngomong-ngomong sama anak, nah aku sembahyang pun nang kono le beda waktu, ya. Nah, anaknya juga udah percaya waktu itu dicicani, baru dicicani. Akhirnya dia tuh percaya, dia tuh pesan barang dari sana. Akhirnya anaknya Mbah Soprawiro percaya bahwa bapaknya itu sembahyangnya setelah waktu di Mekah. Dan Mbah itu ya Allah tidak kelihatanku seperti kiai, kalau seperti ulama enggak. Jadi kalau pakai pakaian itu ya cuma ya, seperti warok lah. Ya, dia pakaiannya itu biasanya cuma kata ya, celana hitam ya, komboran gitu ya. Juga pakaiannya juga cuma pakai udeng, malah enggak pakai. Sederhana katanya. Ya, enggak kelihatan cuma ulama atau yang terkenal enggak. Tapi bagusnya begitu. Dengan pakaian seperti itu, dengan kesederhanaan beliau, tapi mempunyai karomah ngaten Mbah. Dari cerita yang saya dapatkan, niku beliau mempekerjakan orang yang membangun aliran sungai niku wau. Terus napa niku istilahnya pun digaji, tapi gajinya niku wau diambilkan dari uang yang ada di dalam kendil kan Mbak? Enggak, di dalam sepi. Bukan kendil. Kendilnya itu buat masak, makan tok kendilnya. Khusus kendil buat makannya orang yang bekerja. Jadi ambil sendiri di kendil itu biar pun ambilnya lah orang buahnya lah, enggak sapi enggak. Jadi cuma satu kendil masaknya tapi bisa buat orang buahnya. Orang banyak. Jadi cara gitu dicari. Selain itu karomahipun dari beliaunya Ki Ageng Musa niki ya sekarang ketika membangun aliran, sebelum membangun aliran sungai niku, dengan tongkatnya beliau niku
bisa untuk menjadi aliran sungai ngoten napa nggih? Heeh. Itu digariknya itu bisa jadi sungai. Tongkatnya Mbah Tur itu. Dan memang sebelumnya memang seperti kolam besar, orang-orang ngoten nggih. Kolam gedung. Terus dijadikan aliran dengan coba menorehkan garetaken tongkat niku. Ya, tapi sejarah ya dikerjakan oleh Ratu sungai itu. Tapi ya bahkan mungkin ya melalui dan kerjaan orang yang panjangnya kan ya nggak mungkin ya bisa aja lah. Ya dia itu kasih Allah ya apa permintaannya dijaga sama Allah, itu masalahnya gitu. Dan nanti pakaian apa yang dipakai itu bisa menjadikan aromanya bisa diubah. Itu upamanya yang dipakai itu gamparan gitu. Itu juga bisa jadi Mbah Musa kan. Makanya Mbah itu makamnya banyak, baru di sana itu. Jadi yang makanya itu yang aslinya Mbah itu dan apa itu agaknya itu di mana tempatnya yang asli mana enggak tahu. Cuma ini dulu pernah pesan sama anak-anak. Pesan dulu waktu 7 hari waktu di makam di sini sudah kembali bongkar makamnya. Tapi anaknya enggak berani. Itu tidak. Maksudnya untuk membuktikan bahwasanya beliaunya itu tidak meninggal secara raganya. Mungkin dia tuh suruh duduk anak-anak itu mungkin disuruh nyatakan di dalamnya itu mungkin ada apa enggak, kemungkinan kok gitu saya kan gitu. Gitu. Tapi tidak ada berani tidak dimakamkan luar biasa kan nggak takut anak-anaknya gitu. Tapi di dengan pesan ceritanya gitu ceritanya. Pesan sama anak-anak pesan. Terus Ki Ageng Musa niku ketika beliaunya semasa hidupnya niku pada zaman rumiyin niku pada zaman napa Pak kerajaan napa ya, Mbah itu kan dari Mataram Mas. Mataram Mbah itu dari Mataram, makanya diawali di namanya Panglima Perang Cikoneng, Panglima Perang Kijang Mataram. Panglima Perang Mataram Mbah itu. Mungkin pada waktu membantu Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah. Malah Mbah itu tidak aneh loh, badannya itu ada yang luka, tapi ya luka biar ceritanya kena tembak, tapi ya enggak apa-apa orangnya. Orang ya kecil ya saya lah mungkin kecil. Kelihatan biasa tapi memang tokoh panglima, kemudian juga beliau terkenal juga sebagai penyebar agama khususnya di lingkungan besar ceritanya gitu ceritanya. Berpesan beliau. Bisa sama anak-anak besar. Terus Ki Ageng Musa niku ketika beliaunya semasa hidupnya niku pada zaman rumiyin niku pada zaman napa Pak kerajaan napa Mbah itu kan dari Mataram Mas. Mataram Mbah itu dari Mataram, makanya diawali di namanya Panglima Perang Cikoneng, Panglima Perang Kijang Mataram. Panglima Perang Mataram Mbah. Mungkin pada waktu membantu Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah. Malah Mbah itu tidak aneh loh, tapi badannya itu ada yang luka, tapi ya luka biar ceritanya kena tembak, tapi ya enggak apa-apa orangnya. Orang ya kecil ya saya lah mungkin kecil. Kelihatan biasa tapi memang tokoh panglima, kemudian juga beliau terkenal juga sebagai penyebar agama khususnya di lingkungan Kedungombo khususnya. Soalnya yang dibabat pertama kan kampungnya dijadikan desa Kedungombo ini. Ya, terus akhirnya tersebar di mana-mana tuh ya kemungkinan ya cuma apa ya cara orang ya cuma tinggal gini dan asli Mbah kan yang pertama kedudukannya kan di sini yang dinamakan Mbah Musa kan di Kedungombo ini. Jadi menyebar agama ya termasuk ke daerah Kedungombo duluan sama sini ya dibabat dulu maksudnya gitu loh. Dan termasuk mempunyai karomah yang luar biasa. Bukan karomah luar biasa, luar biasa. Sampai di Seattle jauh sekarang ini kan sama YouTube mungkin ada karomahnya yang kalau bagus itu mungkin ya. Karena di mana-mana tempat Mbah Musa dari sana tahu Mbah Musa
di sana. Di sana kan gitu ada yang tahu gitu. Di sana ada yang bangun di Alas Purwo, di sana juga bangun lagi. Di Alas Purwo. Terus di mana di Jagung ini juga ada. Makamnya juga ada Jawa Tengah itu karuan itu pandai juga ada. Makanya ini saya repot ya nih. Terus membantu yang asli belakangnya tuh di mana yang asli sih. Tapi kemungkinan kok di sini nih. Keluarga besarnya juga ada di sini. Soalnya yang pertama diduduki waktu dia tuh melarikan dari Mataram, jatuhnya kok di sini, gitu loh maksudnya. Jadi mungkin ya yang asli itu Mbah itu asli di sini. Terus beliaunya niki membangun masjid niki Mbak. Terus menurut kabar cerita itu juga untuk pembangunan yang terakhir pondasinya itu ditemukan berlapis-lapis, bersap-sap lantai pun. Ceritanya itu tuh. Ya ceritanya ya tahunnya ya baru bangun terakhir ini. Waktu duduk pondasi itu duduk itu selantai ya. Di lanjutnya ya langsung lagi dia lantai lagi. Dilanjut lagi kan. Jadi termasuk 4 kali ini. 4 kali untuk pembangunan lantai ini. Jadi yang ada di bawah itu masuk 3 lantai. Itu jaraknya sampai berapa meter Pak? Dari lantai 1 ke lantai? Ya enggak selalu dalam jalan kemudian tapi waktu 2 meter ada ya sampai lantai ini. Sebuah alam nih lantai ini. Soalnya apa? Masjid ini mau dibangun mulai pertama Mbah ya kan yang bangun itu terlalu retak terus ya. Enggak pernah terus bangun model pun tetap retak. Jadi ini bangun sampai di balik cakar apa ya cakar ayam cakar ya itu retak. Tapi yang sebelah tetap retak. Dulu malah sampai sekarang retak. Memang kalau dulu memang dasarannya memang walet yang datang itu ya untuk tapi atas sudah ada lantai tetap retak. Temboknya ya retak ya tembok sampai lantai Pak. Jadi yang Musa ini juga terkenal juga ada di daerah Mojokerto juga ya. Alas Purwo juga ada. Memiliki daerah Jawa Tengah itu ya kali di berapa tempat ya ada 2 tempat. Banyuwangi nggak ada, bukan Alas Purwo aja, Banyuwangi itu ada. Ini sama ada anak saya bisa ditahu. Anak saya udah lulus. Nah, berarti makam yang ada di belakang masjid ya Kang Musa ini enten pinten Pak makam itu? Mungkin bisa diceritakan ini makamnya ada di sini, makamnya siapa saja di belakang masjid. Nah ini kalau nggak ngitung dulu ya. Kemudian Ki Ageng Musa sama istrinya ya si Mbah Musa sama istri. Iya. Ya 2. Gitu. Terus Mbah dulu dan bawaan Mbah Musa itu ada. Mbah Bajul itu 4. Mbah Bajul Putih. Ya Mbah Bajul namanya itu Mbah Yai Bajul gitu namanya. Itu sama 4 ini namanya juga sama. Yai Bajul. 4 juga 6 saya. Terus kemudiannya sama ibu Mbah Sopawiro, Mbah Sianowa. Mbah ini kan nikah 3 kali. Oh ada. Mbah Sopawiro dan Mbah Musa nikah 3 kali. Ada makamnya anaknya Mbah Soprawiro juga menikah 3 kali. 3 kali Mbah Soprawiro ya di makamnya di sini. Jadi kalau pertama Mbah Anwar sama cucu tanya sama anaknya juga gitu semua. Jadi Mbah Anwar yang bilang Mbah dulu ya, Mbah Anwar, Mbah Geno, Mbah Tupo, ini ya. Nah ini terus kakeknya Mbah Musa, terus mantu Mbah Sopawiro, mantu Mbah Sopawiro, Mbah Sianowar ini juga mantu. Terus Mbah Haji Suwiryo, terus Mbah Haji Suwiryo, terus
turunan putu, jadi putu kuwi Pak. Wah, akeh Pak sama putu sampe sampeyan gimana. Kenapa tapi khususnya keluarga itu mbah terakhir. Jadi mbahku sing terakhir khususnya sing 1 2 ya kali saya. Cuma sing bojo sing pertama ini sama. Yang pertama. Jadi putune akeh sing nang sampeyan. Pak Mat, Pak Muhammad, Pak Muso, Pak Yaini, Pak Punyani, Pak Sarjani, Pak Kusmi, Pak Arembok Sujina, Mbok Sujinem, Pak Yadini, Pak Kapur, 10, 11 lebih sekitar 10 semua. Sekitar 11-an kan Pak? Ya 10 lah sing saya jadi. Bahasa ini, bagus ini, bagus ini, bagus Cina, bakal silah ya, bakal silah, Mbah Yatin terakhir. Mbah, berarti ke makam yang ada di sini niku akhirnya suami istri. Oh, ada. Kan wonten asmanipun Mbah Kyai Bajo Putih. Dan itu saya dapat cerita bahwasanya niku seorang juga tokoh yang bisa mengalahkan Bajo Putih yang ada di Laut Selatan. Nah, kemudian juga dimakamkan di Grobogan, tapi dengan karomahnya beliaunya ini Ki Ageng Musa ini dipindahkan ke sini, makam di sini. Ngoten nggih mireng ceritakan. Banyak ki ya bukan banyak bahan masalah iki. Dadi ngetku ya cuma ki anak masuk Punggawa apa ya asal mbah itu nanti ini kok ada 4 makam lah asalnya, namanya kok sama itu tahu, tapi mbah itu terus dari sana kok tapi pindahkan sama mbah sini tidak tahu mbah kecil makam Ki Ageng Musa ini juga banyak diziarahi dari berbagai lapisan masyarakat nopo namung aksara keluarga mawon keturunan sekarang banyak dari lapisan masyarakat sekarang. Nah, dulu ya. Kenapa Mbak kok ceritanya kok tidak hanya keluarga mawon, kok orang lain masyarakat menjadi beliau mungkin dari pernyataan orang mungkin dengar karomahnya Mbah itu mungkin ada karomahnya bagus mungkin kok gitu. Mungkin ada orang lain yang bukan anak turunnya kok mungkin dimimpiin ini gimana tentang cerita-cerita apa kan? Mungkin ada. Mungkin nggak ada agak mungkin sampai saat ini mungkin ya ada wirasa atau dari kata dari Mbah nggak bisa, dari Allah nggak bisa. Jadi beritahu suruh ke sini mungkin ada. Terus datang masjid itu juga saya dengar cerita juga ada sumur Mbak, dibuat oleh Mbah yang sumur itu dari cerita yang saya dengar itu juga menghubungkan ada sumber di bawah itu juga menghubungkan sama di saluran yang ada di Mekah. Nopo giler kok ribet. Zaman lagi aku gak baca paham lagi. Jadi kali nanti itu nah sumur itu mau mulai sekarang sampai diperbaiki cuma itu bikin yang Mbah Musa gitu aja. Jadi ajarnya sumur itu waktu ada mati itu langsung bikin sumur gitu. Jadi kalau salurnya di Mekah tidak dengar. Terus untuk debit airnya Mbah niku tetep mawon sak monten apa enten pengurangan apa? Ya ada pengurangan ya ada kenaikan. Tapi enggak pernah asap itu sering enggak pernah sering gitu aja. Mungkin ada dari pengunjung makam terus kemudian berdoa di situ terus mungkin ngambil airnya untuk keperluan nopo. Oh iya, itu juga banyak Pak. Dari sini orang yang untuk sini banyak yang ambil air ya, buat ya apa ya ngambil orang sakit sama buat memang dipercaya memang masyarakat seperti itu. Jelas airnya tuh banyak yang pokoknya
sini, apalagi waktu istisqa semuanya tuh bawa airnya. Oh, juga pernah diadakan istighosah? Oh ya, sini kan ada rutinnya. Oh, ada rutinan. Kalau malam minggu pagi itu pasti rutinan ada. Malam Jumat pagi rutinan juga ada. Malam Jumat khusus saben Jumat ada. Jadi tidak ada apa telat, maksudnya tidak ada keluar terus saben Jumat ada rutinan orang. Karena itu banyak yang ambil di mana-mana orang biasanya kebanyakan itu ya Pak Kiai, tapi yang mungkin punya keahlian pengobatan, artinya diambilnya air dari belah sini gitu loh maksudnya. Makanya ambil itu kadang tidak dikit, kadang sampai bawa curigen. Iya. Percaya dari kepercayaannya dari air batu. Pemirsa Pancar Tanah Jawa, kita mengkaji informasi lebih jauh lagi. Tadi yang kita dapatkan bahwasanya beliaunya memang tokoh dari Mataram pada zaman Diponegoro yang mungkin lari ke daerah Nganjuk sini untuk babat tanah desa di sini dan berjuang untuk syiar agama Islam. Didapatkan bahwasanya beliau juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa, yang notabene ini sangat dikenal oleh masyarakat di sekitarnya, yang dibuktikan dengan banyak orang yang berziarah ke makam beliaunya. Pemirsa tetap ikuti kita bagaimana kisah sejarah yang akan kita dapatkan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran bahwa beliau dari tokoh ulama dari masa kerajaan Mataram yang babat di daerah Kedung Ombo ini. Beliau mempunyai karomah yang sangat luar biasa, penyebar agama Islam. Nah, kita gali terus sejauh mana kita mengungkap keistimewaan dari beliaunya yang meninggalkan jejak yang sangat adiluhung, menerapkan akhlakul karimah yang bisa berbuat banyak untuk orang lain. Insya Allah dengan karomah beliau ini dipercaya dari masyarakat sekitar sehingga bisa membantu untuk hajat-hajat mereka. Untuk itu tetap simak perjalanan kita ikuti, kita akan silaturahmi ke makam dan meninjau masjid yang dibangun oleh Ki Ageng Musa. Ikuti. Ini memang benar makamnya beliau. Pemirsa, ini adalah makam beliau Ki Ageng Musa yang berada di Kabupaten Nganjuk. Sudah ada kelambunya. Nah, memang ini juga dirawat oleh keturunan beliau. Beginilah, alhamdulillah sudah mulai merawat, banyak dikunjungi, diziarahi dari semua masyarakat yang ada di sekitar atau di daerah lain. Mari kita bisa kita lihat dari sini. Ini sebelah yang ada di sebelah sini. Ini putra Musa yang ini. Ini beliaunya Ki Ageng Musa. Ya, yang sebelahnya ini adalah makam istri beliau. Tahu nggak pasti tahunnya itu sama. Ini kita bicara.
semua fatwanya namanya sama, wafatnya tahunnya sama. Tulisannya Arab. Arab, semua Arab. Ya bebas, tahunnya mesti kelihatan ini. Tahun berapa? 18 09 18 apa?